Berita yang kurang sedap menerpa Diki Panda. Di podcastnya Densu Sumargo ada seorang wanita yang mengakui pernah menjalin hubungan dengan Panda dan terjadilah hubungan suami istri yang pada akhirnya si perempuan ini hamil anak Diki Panda dan sudah melahirkan. Juga sudah beredar bahwa sebenarnya pihak perempuan ini dan pihak Diki Panda dan keluarganya sudah ada perjanjian tertulis di mana perempuannya ini tidak akan menuntut Diki Panda dan dari pihak Diki Panda memberikan kompensasi sejumlah uang pada perempuan tersebut. Nah, berita-berita ini berseliweran, saya sendiri nggak tahu judulnya benar atau tidaknya. Akan tetapi di sini saya ingin memprediksi bagaimanakah karir Diki Panda ke depannya terkait imbas dari berita tersebut, juga apakah si cewek ini tampil di podcastnya Densu setelah sekian lama diam, apakah memang dari kehendak dirinya sendiri atau ada pihak ketiga yang memprovokasinya. Apakah ada pihak ketiga yang ngomporin dari wanita tersebut? Wisdom. Ada sebuah kebijaksanaan yang diambil. Nah, kebijaksanaan yang seperti apa? Bukankah dulunya kalau menurut berita sudah ada perjanjian tertulis antara pihak perempuan dengan Diki Panda tersebut? Lah kenapa sekarang muncul lagi? Nah, kebijaksanaan karena apakah ini? Kebijaksanaan untuk apa? Growth, pertumbuhan, menumbuhkan kembali masalah-masalah yang tempoh dulu. Yang seharusnya masalah itu sudah selesai karena sudah ada kesepakatan dan kompensasi, tapi masalah ini ditumbuhkan kembali. Apakah ada campur tangan orang lain yang mensupportmu untuk tampil di publik? Trik Harry, ada tipu daya. Jadi ada seseorang yang memang mensupport dia untuk tampil di publik. Ya. Apakah tujuannya orang tersebut? Victim, korban. Jadi memang Diki Panda ini juga tidak bisa dibenarkan atas perbuatannya walaupun dia sudah memberikan kompensasi, karena sebenarnya ada anak ya, ada buah hati mereka walaupun hubungan mereka pada dulunya suka sama suka tidak ada perkaosan. Akan tetapi yang namanya ada jabang bayi ini walaupun ada kompensasi ya harus ada perhatian dari pihak keluarga. Tapi lagi-lagi di sini teman-teman, imbas dari hubungan bebas ya seperti itu, mestinya baik pihak perempuan maupun pihak lakinya sudah harus bisa berpikir jangan sampai ada kehamilan di sini, caranya seperti apa, pakai pengaman lah dan lain sebagainya. Harusnya kan begitu, tidak los-losan seperti itu. Pada akhirnya jabang bayinya ini kasihan, imbas dari perbuatan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, dan di sini terlepas dari itu semua, karena adanya hubungan yang suka sama suka, terus dari masa lalu juga ada kesepakatan. Di sini imbasnya Diki Panda ini sebagai korban atas perbuatan perempuan itu. Ini di luar dari anak loh ya, di luar dari anak, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi di sini ini kenapa perempuan ini nongol di publik? Ternyata ada yang ngomporin dan menjadikan Diki Panda sebagai korban di sini. Selanjutnya, apa tujuanmu nongol di publik dan menjadikan Diki Panda sebagai korban? Imbas dari kenongolanmu di publik itu, acceptance, jangan salah terima dulu terkait dari kenapa saya keluar dan mempublikasikan diri terkait dari hubungan saya dengan Panda kala itu. Kita dilarang untuk berprasangka buruk ternyata.
Bukan maksudnya menjahati DJ Panda, bukan. Ini kartunya seperti itu artinya ya. Dari hati si cewek itu mengatakan seperti itu. Jangan berprasangka buruk terhadap saya. Saya nongol di media sosial dikarenakan ada apa? Grief. Ada duka cita, ada kesedihan terkait dari nasib si jabang bayi ini. Ternyata ada kondisi yang seperti itu. Jadi teman-teman, kita dalam memantau atau membahas kasusnya DJ Panda dengan cewek ini juga harus ada kebijaksanaan terkait dari jabang bayinya itu. Kasihan loh ya, orang tuanya kurang ajar, baik si cewek maupun DJ Panda. Andai kata memang terjalin sebuah hubungan, saya bilang kurang ajar banget dua-dua orang ini. Kasihan anaknya, korban dari perbuatan orang tua yang hanya untuk hiburan sesaat saja hubungannya. Makanya di sini selain DJ Panda sebagai korban dari kemunculan si cewek tersebut, tapi di pihak si cewek ini juga berharap anaknya mendapatkan nasib yang lebih baik lagi. Misalnya pengakuan lah, misalnya santunan dan lain sebagainya untuk bisa sama-sama membiayai kehidupan si anak ini demi masa depannya. Memang ada kompensasi dari DJ Panda kalau menurut berita. Tapi cukupkah kompensasi itu untuk membiayai jabang bayi ini sampai dewasa nanti? Ini loh yang harus diperhatikan. Di angka lahir DJ Panda memang ada angka di mana dia memiliki karisma yang luar biasa. Nah, karisma ini kalau dipergunakan dengan positif bisa mendapatkan penggemar yang banyak untuk meningkatkan karirnya. Tapi kalau disalahgunakan, DJ Panda akan kecebur di dalam pergaulan bebas seperti yang dulu-dulu itu. Bukan DJ Pandanya yang merayu, tapi si perempuan-perempuan inilah yang mendatangi DJ Panda. Sebab di wajah DJ Panda, di energi DJ Panda ini memiliki aura daya tarik yang luar biasa. Dan andai kata menikah, DJ Panda pun juga akan menghadapi gangguan-gangguan dari seorang wanita nantinya. Jadi di sini memang ada pihak-pihak yang mensupport dari si cewek tersebut untuk tampil di publik. Walaupun dulunya ada kesepakatan, tapi memang juga ada benernya dia tampil dikarenakan membiayai seorang bayi itu tidak cukup hanya sekian juta. Belum popoknya, belum susunya, belum biaya pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin dari latar belakang si cewek ini yang prioritas liburannya kurang bagus, tapi bagaimanapun juga di dalam dirinya ada terlahir jabang bayi, buah hasil dengan DJ Panda. Kalau menurut dari omongan si cewek tersebut. Makanya alangkah baiknya memang ada tes DNA di sini untuk memastikan apakah memang benar jabang bayi ini adalah benihnya DJ Panda. Dengan begitu keberlangsungan hidup anak nanti juga ada kemapanan ke depannya. Andai kata anaknya DJ Panda, ya DJ Panda mau nggak mau ya harus ikut bertanggung jawab untuk membiayai si anak ini. Secara pendapat yang bijaksana kan begitu, ya toh. Walaupun mereka tidak terikat dalam sebuah pernikahan, walaupun mereka tadinya suka sama suka, walaupun latar belakang si cewek ini yang dikabarkan begini dan begitu, tapi kita harus berpikir untuk si jabang bayinya ini. Ya teman-teman, seperti itu kalau pendapat saya sih ya. Nah, dari masalah ini, apakah karir DJ Panda nanti akan mengalami penurunan atau biasa saja? Sebab DJ Panda ini memiliki angka penggemar yang luar biasa. Walaupun salah, kadang tuh dibilang mati-matian seperti itu. Mari kita lihat ya prediksi karir DJ Panda ke depannya. Balance, ada kesetaraan
Jadi kalau dilihat dari kartu ini tidak begitu pengaruh terhadap karirnya DJ Panda. Saya ambil 5 kartu ya. The Star, kemudahan-kemudahan. Apa yang dicita-citakan bisa terkabul dengan mudah. 9 koin, pundi-pundi keuangan yang akan didapat dengan dari pekerjaannya. The Moon, walaupun begitu, sekalipun suksesnya, tapi di sini DJ Panda masih menyimpan sebuah rahasia dari masa lalu. Nah, rahasia ini salah satunya mungkin terkait dengan si cewek itu, atau bisa juga ada cewek yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. 1 kartu lagi, ada halaman koin, yang artinya walaupun DJ Panda diterpa dengan isu tak sedap, tapi karirnya akan tetap jalan, ada job-job dan lain sebagainya. Tapi sekalipun dia ada kemudahan di dalam karir, tapi ingatlah, hukum itu tebar tuai. Mungkin kamu merasa kamu sudah bertanggung jawab dengan adanya perjanjian tertulis dan kompensasi tersebut, tapi bisakah itu secara hukum alam sebagai tanggung jawab? Padahal itu adalah anakmu. Seandainya benar anaknya ya toh, karena menurut dari pengakuan si cewek itu adalah anaknya. Makanya dibutuhkan tes DNA di sini untuk memastikan apa benar dia anaknya DJ Panda atau tidak. Nah, khawatirnya nanti anaknya DJ Panda tapi kemudian terlantar, kan kasihan juga. Atau bisa juga karena pengakuan si cewek ini menuntut ini dan itu, pada akhirnya DJ Panda harus menghidupi anak tersebut, ternyata bukan anaknya. Itu kan bisa saja terjadi. Makanya diperlukan tes DNA untuk memastikan siapa sebenarnya ayah dari si anak ini.